Aku beruntung sekali saat di SMA. Aku sangat dekat dengan seorang cewek bernama Sadie, dan kami melakukan apapun bersama. Sebelumnya aku nggak pernah benar-benar punya sahabat, jadi aku seolah nggak percaya ketika kami bertemu dan langsung klik. Orang-orang bahkan bercanda kalau kami seperti lesbian, tapi pertemanan kami nggak gitu. Dia itu ngerti aku. Aku akhirnya paham dan bertanya-tanya kemana aja dia selama ini. Waktu daftar kuliah, tentu saja kita memilih universitas dan jurusan yang sama. Sebenarnya ini agak lucu karena saat pertama kenal Sadie, dia pikir biokimia itu pelajaran paling membosankan sedunia. Tapi begitu dia tahu aku berencana ke sana, dia segera berubah pikiran dan ikutan daftar. Kami gak ingin berpisah barang sedetik pun. Di tahun pertama kuliah, kami mengerjakan suatu proyek. Lalu Sadie dan aku membentuk satu grup sama satu cowok ganteng, namanya Jordan. Tak lama, kami pun bagaikan The Three Musketeers. Kami sering banget nongkrong bareng. Di suatu malam kami sedang belajar di perpustakaan dan aku gak bisa melepaskan pandanganku dari Jordan. Setiap kali kulirik, dia sedang menatapku. Segera aku merasa jatuh hati padanya. Dan terlihat jelas ada rasa di antara kita. Malam itu juga, dia mengirim pesan menyatakan dia menyukaiku. Dan aku sangat senang. Sejak saat itu, aku dan Jordan lebih sering nongkrong bareng. Jika kami sedang bertiga, Jordan selalu duduk di sebelahku dan bahkan menggandeng tanganku di bawah meja. Sudah jelas kami jadi pasangan, dan semua orang tahu itu, bahkan Sadie. Tapi dia mulai bertingkah aneh. Dia sepertinya selalu punya cara untuk berada di antara aku dan Jordan. Satu waktu, dia seharusnya menjaga keponakannya. Tapi begitu tahu aku dan Jordan belajar bersama di lab, dia bilang ke kakaknya dia sedang sakit dan gak bisa menjaga keponakannya. Lalu memutuskan mengikuti kita. Ini sebenarnya agak aneh. Karena kita nggak pernah bisa punya waktu berdua saja. Bahkan saat kita nonton film, Sadie selalu muncul. Suatu malam, kami menonton film horor dan dia jadi amat takut. Dan dia meminta duduk di antara kita. Jujur saja, itu mulai mengusikku. Ku coba membicarakan hal ini dengannya. Tapi dia selalu saja menjadikannya candaan dan mengganti topik. Dan semuanya menjadi kian aneh ketika kami melakukan trip perkemahan 1 minggu. Aku dan Jordan sudah merencanakannya sejak lama. Akhir pekan yang romantis. Kami memutuskan menggunakan sepeda motornya. Dan bercanda dengan Sadie mengatakan bahwa sepeda itu nggak bisa mengangkut 3 orang. Tapi, kamu nggak akan percaya. Saat kami sampai di tempat perkemahan, dia ada di sana. Dia membayar mahal untuk naik taksi sampai ke sana. Bagus. Jadi sekarang kami bersama obat nyamuk sepanjang akhir pekan. Jangan salah. Sadie memang sahabatku, dan dia juga sama pentingnya untukku seperti Jordan. Tapi terkadang, kamu hanya ingin waktu yang pribadi bersama pacarmu. Di perjalanan itu, aku membawa kamera polaroidku. Aku dan Jordan berfoto bersama dan aku menciumnya di pipi. Tapi, saat dia menekan tombolnya, Sadie melompat masuk dan mencium pipinya yang lain. Dia tertawa terbahak soal itu, dan bertingkah seolah itu hanya candaan. Tapi menurutku itu janggal. Lalu, ada yang lebih janggal terjadi. Aku masuk ke kamarnya suatu malam untuk pinjam buku. Pintunya sudah terbuka, jadi aku langsung masuk. Kulihat dia sedang duduk di sana menggunting foto Polaroid tadi. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Dia jelas jatuh cinta pada Jordan dan ingin memisahkan kami. Itulah kenapa dia selalu muncul merusak momen dan mencium pipinya. Tapi, yang paling menyakitkan adalah karena dia ingin memotong fotoku. Aku sudah sangat baik kepadanya seperti saudara dan gak pernah ingin dia merasa tersingkirkan. Tapi rupanya selama ini dia yang ingin menyingkirkanku. Hari itu kami bertengkar hebat dan kukatakan kepadanya aku gak percaya dia ingin merusak hubunganku dengan Jordan seperti ini. Dia hanya berdiri menangis dan berkata bahwa dia menyesal dan bahwa dia gak bisa menahan perasaannya. Setelah itu dia lalu menghilang. Aku seperti merasa bersalah. Aku amat marah dengannya. Tapi kenapa dia sampai harus drop out dari universitas karena ini? Andai saja aku lebih tenang menyikapi masalah ini, mungkin kami masih berteman. Aku dan Jordan tetap bersama. Untungnya, paling tidak aku masih punya dia. Di tahun ketiga kuliahku, aku mendapat penghargaan atas suksesnya risetku tentang suatu senyawa kimia. Dan harus melakukan presentasi ke beberapa RS. Suatu waktu aku berada di RS di San Fran dan bertemu seorang pria bernama David. Dia duduk di baris depan dan kuperhatikan, dia sangat memperhatikan presentasiku. Setelah selesai, dia mendatangiku dan memberi pertanyaan. Dia sangat mempesona dan rasanya luar biasa bertemu dengan seseorang yang tertarik dengan risetku.
Setelah berbincang, dia memberiku nomor teleponnya kemudian pergi. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak bisa berhenti memikirkannya. Terang saja, aku nggak memberitahu Jordan tentang hal ini. Tak lama, aku dan David mengobrol sepanjang waktu. Kami punya banyak kesamaan, dan dia sepertinya lebih memahamiku dibanding Jordan. Setelah sebulan lamanya mengobrol dengan David tiap hari, aku putus dengan Jordan. Itu nggak adil buat dia, dan di lubuk hatiku aku tahu aku cuma ingin sama David. Suatu hari, aku dan David keluar jalan bareng dan gak sengaja ketemu Jordan. Tiba-tiba, Jordan memukul David tepat di wajahnya. Dan saat mereka berdua berkelahi, dompet David terjatuh dari sakunya. Dan aku pun langsung melihat sesuatu yang gak asing. Itu foto Polaroid. Lalu, kulihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu fotoku dan Sadie. Ternyata bukan bagian fotoku yang dibuang, tapi Jordan. Fotonya seolah aku dan Sadie saling berciuman. Tapi, kenapa sampai ada di dalam dompet David? Kutunjukkan foto itu ke Jordan. Kami berdua amat bingung. Saat itulah tangis David pecah, lalu menceritakan semua pada kami. David itu Sadie. Dia melakukan operasi untuk mengubah jenis kelaminnya dan juga penampilannya karena dia sangat mencintaiku dan ingin mencari cara supaya kita dapat bersama. Aku amat kaget. Maksudku, aku cinta David, tapi nggak pernah mengira akan jalan dengan pria transgender sebelumnya. Aku nggak tahu harus bagaimana. Apa aku harus tetap pacaran dengan David? Bahkan setelah tahu semua kebohongannya?